Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Melinda dengan NIM C0E020008 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan dan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Dasar Hukum APBN, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selanjutnya yaitu struktur APBN. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut dengan I-account. Dalam beberapa hasil, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Berdasarkan faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berdasarkan pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pendapatan negara, kebijakan pembangunan ekonomi, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum, kondisi, dan kebijakan lainnya. Yang kedua, belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Berdasarkan belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, asumsi dasar makroekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, risiko atau bencana alam, dampak krisis global, kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi negeri dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi. Ketiga, pembiayaan. Berdasarkan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi, dan kebijakan lainnya. Pembiayaan ada dua, yang pertama itu pembiayaan dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri, pembiayaan non-perbankan dalam negeri, hasil pengolahan aset, surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan. Kedua, pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Itulah presentasi saya mengenai makalah saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.